Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I see, that I may dwell in the house of my. Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, berkat-berkat kasih Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai, karena Tuhan memberkati jasmani kami. Terlebih juga berkat rohani, firman-Mu selalu menuntun hidup kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang siap melayani pada pagi hari ini. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, pemuji, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga tim multimedia yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan mengurapi kami semua sehingga pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan para penonton yang melihat tayangan ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, kita masih setia beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita tinggikan nama Dia, kita bersyukur atas kehadiratnya. Haleluya, dengan hati bersyukur Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
kita masih bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sorak-sorai bagi nama Tuhan semuanya. Kita tinggikan Tuhan di tempat ini. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia siapa? Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Here we go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka, kita tertuju kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang tak pernah gagal. Dia tak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Haleluya. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan
gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kau yang menepati janji-janji-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberkati melalui puji-pujian yang sudah dinaikkan dalam ibadah kita. Dan saat ini kita mau persiapkan diri kita mau arahkan hati kita, seluruh kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan melalui ucapan syukur dan pujian kami. Biarlah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan dalam setiap penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau arahkan hati kami dan pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami arahkan kepada firman Tuhan. Hamba-Mu sebagai alat Tuhan, pakailah Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, biarkan hamba-Mu berbicara, hanya firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami diberkati, baik seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun berada, dan hamba-Mu, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang mau menghambat kami untuk menerima berkat firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja dinyatakan di tengah-tengah kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema, yakin keselamatan hanya di dalam Yesus. Yakin keselamatan hanya di dalam Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita pada Kisah Para Rasul pasal 4. Saya akan membacakan buat kita semuanya di ayat ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan,
Begitu luar biasa firman Tuhan ini. Ya, hal ini disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Ya, karena ada ya orang-orang Yahudi yang mempertanyakan dengan siapa mereka menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ya, ketika dia diusung ke bait Allah, dia bertemu dengan Petrus, ya, dan Yohanes pada saat itu, dan dia disembuhkan. Ya, saudara kasih Tuhan, banyak orang Yahudi ya yang mempertanyakan dengan kuasa mana mereka menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Saudara kasih Tuhan, pada saat ini kita mau belajar ya, supaya kita yakin akan keselamatan hanya di dalam Yesus. Dari firman Tuhan tadi ya dikatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Dan inilah yang menjadi berita yang disampaikan oleh para murid-murid dan sampai kepada gereja pada saat ini. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, poin pertama mengatakan demikian, keselamatan adalah kebutuhan terbesar setiap orang. Saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak kebutuhan hidup manusia. Manusia butuh uang, ya. Manusia butuh pendidikan, butuh pakaian, rumah, transportasi, ya. Butuh kesehatan. Manusia juga butuh keluarga, butuh agama dan lain-lain sebagainya. Ya, begitu panjang kalau kita mau merinci semuanya satu persatu. Saudara yang kasih Tuhan, semuanya itu dibutuhkan oleh manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi manusia untuk makan perlu uang, ya kan? Tapi kita ketahui itu semuanya dilakukan, dibutuhkan manusia ya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa ada satu kebutuhan yang terbesar pada setiap orang? Ya, apakah itu? Saudara yang kasih Tuhan, bahwa manusia ya membutuhkan keselamatan dalam kehidupannya. Ya, keselamatan adalah kebutuhan terbesar setiap orang. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26 mengatakan demikian kepada kita. Demikian firman Tuhan, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Matius mengatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kemudian kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, manusia tidak bisa membeli nyawa. Saudara kasih Tuhan, kalau ada yang jual nyawa, wah, pasti banyak orang yang membutuhkan. Ya, kita lihat yang sedang terjadi ya di seluruh dunia secara global di dalam pandemi ya COVID-19. Begitu banyak orang yang kehilangan nyawanya, dan uang tidak ada artinya, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa menggantikan nyawanya. Haleluya. Dan kemudian dikatakan saudara-saudara, meskipun kita memperoleh sisa dunia ini, tidak ada artinya kalau kita kehilangan nyawa kita, kehilangan hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23, demikian firman Tuhan katakan, ya saudara-saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau dikatakan semua orang, artinya seluruhnya, ya, tidak ada satu pun yang tidak berdosa di dunia ini. Semua orang yang ada di dunia ini berbuat dosa, ya, baik yang kecil, ya, yang remaja, yang orang tua, ya, semuanya telah melakukan dosa di hadapan Tuhan dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua manusia telah berdosa dan tidak satu orang pun yang berkenan di hadapan Allah. Dan sangat jelas Alkitab mengatakan, ya,
upah bagi manusia yang berdosa adalah maut. Alkitab sangat tegas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Roma 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, ya, di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, manusia berdosa ada dalam ancaman maut, terpisah dari Allah dan kehilangan pemeliharaan Allah. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, bukankah sia-sia apa yang kita miliki di dalam hidup ini? Kalau pada akhirnya kita akan kehilangan semuanya, termasuk kehilangan hidup kita. Sadarkah kita bahwa kita membutuhkan keselamatan, dan keselamatan adalah kebutuhan terbesar dari setiap kita. Ya, karena apa? Karena setiap orang berdosa akan berakhir maut, terpisah dari Allah selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus tahu bahwa keselamatan adalah kebutuhan terbesar setiap orang yang ada di dunia ini. Ya, karena itu bagaimana ya manusia berdosa ya mendapatkan keselamatan. Poin kedua mengatakan demikian. Yakin keselamatan hanya di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan yang sudah kita baca tadi, ya, bahwa saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini yaitu Yesus, ya, yang menjadi kesaksian dari para rasul, para murid-murid, yaitu Petrus dan Yohanes. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kebutuhan manusia akan keselamatan tidak dapat ya dipenuhi oleh siapapun kecuali oleh Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri, ya, karena manusia itu sendiri yang membutuhkan keselamatan, dan manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Firman Tuhan tadi mengatakan, karena semua manusia sudah berbuat dosa, dan keselamatan dalam bahasa Yunani soteria artinya pembebasan. Manusia berdosa butuh dibebaskan atau diselamatkan dari maut, yaitu tuntutan hukum Allah atas dosa manusia itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini loh ya yang menjadi permasalahan manusia, bahwa manusia yang berdosa dituntut oleh hukuman Allah. Ya, mereka harus mengalami maut di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa ya harus nama Yesus, ya? Mengapa harus Yesus yang menyelamatkan kita? Ya. Saudara yang kasih Tuhan, karena tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia kecuali oleh Yesus Kristus. Makanya dikatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa, ya, melalui karya penyelamatannya yang dikerjakannya di kayu salib untuk saya dan saudara, untuk kita semuanya manusia yang ada di bawah hukuman dosa. Kita memerlukan Yesus ya untuk diselamatkan. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Dan karena Yesus kita diselamatkan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang kasih Tuhan, ya, dikatakan tidak ada orang yang berdosa dapat diselamatkan oleh apapun, oleh siapapun, kalau tidak melalui Yesus. Ya, kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus yakin, ya, kepada nama Yesus yang sudah mengerjakan keselamatan bagi kita. Haleluya. Karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Timotius pasal 2 mengatakan ayat 5 dan sampai 6 mengatakan demikian bagi kita. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi pengantara manusia yang berdosa dengan Allah. Hanya Yesus sebagai tebusan bagi semua manusia yang berdosa. Keselamatan adalah anugerah, yaitu pemberian Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan sangat jelas mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terus kasih Tuhan, ya, manusia mau berusaha seperti apapun, ya, berusaha berbuat baik seperti apapun, tanpa percaya kepada Yesus, nol besar, ya. Kita tidak akan bisa diselamatkan oleh usaha kita, ya. Tapi hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Dialah pengantara kita, Dialah sumber keselamatan kita, karena Yesus juru keselamatan kita. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, yakin keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, karena kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan, ya, yang mengajarkan kita pada pagi hari ini, ya, supaya kita yakin keselamatan itu hanya di dalam Yesus, ya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lanjut ke poin selanjutnya, yang ketiga, berani untuk memberitakan nama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6, demikian firman Tuhan. Saya bacakan pada kita pada pagi hari ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara yang kasih Tuhan, Petrus dan Yohanes, ya, dengan berani memberitakan nama Yesus, agar setiap orang mendengar dan menerima Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, Petrus dan Yohanes bukanlah orang-orang terpelajar, tetapi mereka dengan berani memberitakan nama Yesus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara kasih Tuhan, ya, kita tahu, ya, siapa Petrus. Petrus adalah orang yang menyangkal, yang pernah menyangkal Yesus, ya, sampai 3 kali. Ya, dia menolak untuk mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Melalui cerita ini kita tahu bahwa Petrus, ya, sebenarnya bukan orang yang pemberani. Dia pengecut. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita seperti itu juga. Kita bukanlah orang yang berani, mungkin kelihatan kita sangar, mungkin kelihatan kita gagah, ya. Tetapi
mungkin saja kita tidak cukup berani untuk memberitakan nama Yesus ya kepada dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Kita mau cari tahu ya, kenapa Petrus ya bisa berani memberitakan nama Yesus ya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, meskipun banyak orang menentang, bahkan mereka diancam untuk tidak memberitakan Injil, tetapi Petrus dan Yohanes mau taat kepada perkataan Tuhan. Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Saya bacakan dari mulai ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Meskipun banyak menentang, ya, bahkan mereka diancam untuk tidak memberitakan Injil, tetapi Petrus dan Yohanes mau taat hanya kepada perkataan Tuhan. Ya, mereka mau taat kepada perkataan Allah. Ya, mereka tidak mau taat kepada penolakan orang-orang di sekelilingnya atas kebenaran kesaksian mereka, yaitu mereka bersaksi tentang nama Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja ataupun orang percaya memiliki tanggung jawab kepada dunia yang berdosa, yang menuju kehancuran, untuk memberitakan nama Yesus. Karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia berdosa kecuali oleh karena iman di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah panggilan setiap orang percaya. Orang yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat di dalam kehidupannya. Ya, dia juga harus bersedia, berani memberitakan nama Yesus. Ya, karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, kehadiran orang percaya sedang ditunggu oleh orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Karena mereka hidup tanpa Tuhan. Mereka hidup tanpa mengenal Yesus. Bagaimana mereka akan diselamatkan? Tidak ada jalan lain kecuali mereka mendengarkan nama Yesus dan mereka percaya dan menerima Yesus dalam kehidupannya. Haleluya. Karena itu gereja ataupun orang percaya berani memberitakan nama Yesus. Ya, saudara kasih Tuhan, kita sudah diberikan kuasa, ya. Saya bacakan bagi kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara kasih Tuhan, dikatakan bahwa Roh Kudus, ya, yang turun ke atas kita, orang percaya, dia akan menjadi saksi, ya, akan menjadikan kita sebagai saksi Tuhan. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan mendorong kita, memberikan keberanian bagi kita untuk memberitakan nama Yesus. Saudara kasih Tuhan, meskipun banyak orang, ya, tidak percaya dan menolak Yesus, bahkan dikatakan membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya, tidak ada orang yang diselamatkan, ya, dari hukuman dosa kalau dia menolak Yesus. Ya, siapapun dia, kalau dia menolak Yesus, ya, dia tidak akan selamat. Karena itu saudara-saudara Tuhan yang dikasih Tuhan, ya, kita harus terus
memberitakan kabar Injil ini kepada seluruh dunia. Orang percaya ya, yang sudah percaya kepada Yesus ya, mau melaksanakan tugas ini. Ya, terus kasih Tuhan, kabar Injil itu terlalu baik ya, disampaikan bagi diri kita sendiri ya. Kalau harus berhenti pada diri kita. Ya, semua orang harus mendengar Injil, nama Yesus, dan menerimanya sehingga mereka diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, jadi jangan buang-buang kesempatan kita, ya. Karena dikatakan hanya di dalam Yesus, artinya hanya orang yang percaya kepada Yesus yang tahu berita ini. Karena itu kitalah yang menjadi saksi-saksi Tuhan, ya, memberitakan apa yang sedang dikerjakan Tuhan, yang sudah dikerjakan Tuhan untuk menebus dosa kita. Ya, kita jangan berhenti memberitakan nama Yesus, ya, dan karya keselamatannya. Meskipun ada orang-orang yang menolak nama Yesus, orang-orang yang menolak nama Yesus sudah jelas akan berakhir dengan kebinasaan. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kita memiliki tanggung jawab ya untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam nama Yesus. Ya, jangan takut, jangan gentar, ya. Minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, memberikan keberanian untuk kita memberitakan nama Yesus. Seperti Petrus dan Yohanes begitu berani memberitakan nama Yesus itu. Haleluya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita sampaikan, ketika nama Yesus kita sampaikan, nama itu berkuasa. Ada orang yang sakit disembuhkan, ya, yang lemah dikuatkan, dan orang yang tidak percaya, ya, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mendengarkan nama Yesus, ya, mungkin saja mereka akan menerima dan menjadi percaya. Haleluya. Betapa kita sedang dinantikan oleh dunia ini, ya, karena tidak ada jalan lain selain di dalam nama Yesus yang kita bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, keselamatan adalah kebutuhan terbesar setiap orang, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena itu orang percaya harus berani memberitakan nama Yesus, sebab hanya orang yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih di pagi hari ini Tuhan. Begitu indah firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau yakin bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamatkan kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kami keberanian sebagai orang percaya, sebagai gereja, untuk berani menyaksikan nama Yesus. Seperti murid-murid-Mu Tuhan, Petrus dan Yohanes, meskipun ditentang mereka berani memberitakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan sudah disampaikan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, karena kami sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi saudara. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Ya, mari lakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana saudara? Sudah diberkati Tuhan dengan rangkaian ibadah pada hari ini. Kita bersyukur, ya, kita boleh menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu memberi kekuatan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan solusi-solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia dimanapun berada di dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Elohim, dan seluruh juga pemirsa
yang melihat tayangan-tayangan yang kami sampaikan di dalam video YouTube ini, kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Saudara yang kekasih Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin mendonasikan sumbangan-sumbangan Anda untuk pekerjaan Tuhan, mari saudara silakan sampaikan di bawah, di nomor-nomor yang di bawah ini. Tuhan salurkan supaya tetap ibadah-ibadah ini dapat terlaksana dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia dalam mengembalikan perpuluhan, yang mendukung dalam segala pekerjaan Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug khususnya, dan para donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik dukungan doa, dukungan moral, material yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan memberkati dan membalas. Mari saudara terus membangun iman, karena kita tahu hari-hari semakin jahat, dan jangan biarkan kita mengalami penderitaan karena kita tidak membangun iman. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dengan seluruh rangkaian ibadah yang kami jalani. Kiranya seluruh rangkaian ibadah menyentuh hati kami yang paling dalam. Bagi jemaat, bagi pemirsa yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima Engkau sebagai Tuhan, biarlah mereka ketika mendengar firman Tuhan ini boleh mendengar, percaya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami, supaya kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya satu jalan, di dalam nama Yesus, maka kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyelesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Selamat hari Minggu, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Yesus.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.